Oke guys, selamat datang di video gue yang kali ini. Perkenalkan, nama gue Jess, Gundam Plastic Explorer. Mungkin kalian yang udah pernah lihat video-video gue, lihat kalau misalkan gue bikin video tentang proses perakitan Gunpla, entah itu dengan metode assembler yang baru, kemudian ada juga dengan metode time lapse gitu ya di video-video yang sebelumnya. Nah, sekarang gue pengen coba nih eksplorasi buat bikin sebuah video review gitu. Karena kalau gue lihat di Indonesia ini banyak banget review-review video video review-review mainan gitu. Karena ini gue pengen coba buat mereview Gundam plastik yang udah gue rakit gitu. Nah, ini di depan kalian udah kalian lihat semua. Ini adalah salah satu Gundam pertama gue. Ini SD X Standard Exia gitu. Mungkin kalian ada yang merasa kalau misalnya Gundam yang kecil kayak gini, bantet kayak gini tuh kurang bagus gitu. Nah, tapi menurut gue SD ini Super Deform itu memiliki kelebihan tersendiri, yaitu banyak kayak. Kalau gue sendiri suka karena kepalanya tuh sangat menonjol. Kepalanya tuh kan proporsi kepalanya gede gitu dibanding sama badannya gitu. Beda sama grade-grade yang lainnya gitu kan. Menurut gue itu adalah nilai cute yang nilai lebih gitu, jadi bagus gitu. Dan kalau misalkan kalian lihat lini SDX standar itu dia nggak kalah sama detailnya ya, itu nggak kalah sama SD yang lain, bahkan cenderung lebih maju ya, lebih depan gitu. Bahkan kemudian di sisi lain juga dia punya beberapa senjata gitu, walaupun dari seri yang HG dan atas-atasnya pasti ya banyak banget kan yang kalian suka tuh, lebih banyak juga senjatanya. Cuman ya untuk pemula cocok lah, artinya dia dalam tanda kutip murah, ya emang murah sih gitu kan. Kalau SD XC ini gue beli sekitar berapa tuh deh, 95.000 kalau nggak salah gitu. Bahkan mungkin kalau misalkan kalian pintar nyarinya ada yang 85.000, 88.000 itu apa ada juga gitu. Nah, jadi rentang harganya sekitar 80 sampai ada juga yang jual di pasaran tuh 110.000 lah gitu. Di atas 110.000 itu menurut gue udah agak mahal gitu sih. Gitu. Nah, kemudian dari segi apa ya, kalau misalkan kalian tahu SDXX standar ini dia salah satu kekurangannya gitu. Ini gue rada campur-campur sih kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau kekurangannya itu biasanya orang tuh nggak suka masang stiker gitu. Dan SDX standar Gundam Exia ini dia salah satu yang paling banyak stikernya gitu. Stikernya baik banget nih. Coba kita absen ya satu-satu ya. Di atas ini, di kamera atas ini kepalanya tuh stiker, kemudian matanya stiker jelas, terus di sini di apa sih, dagu gitu, di kiri kanannya tuh stiker perak, kemudian sebelah sini kuning juga stiker, di sini stiker hijau, terus ini stiker perak, di sebelah kiri juga sama, ini udah agak berdebu nih. Kemudian di bawah lehernya tuh ada stiker perak. Kelihatan nggak guys? Wait, kelihatan nggak? Ya. Terus di sini kiri kanan stiker, di tengahnya stiker, putih stiker, kiri kanan yang kuning ini juga stiker, kemudian bawahnya lagi tuh ada stiker merah tuh kiri kanan, kemudian di waistnya itu ada stiker merah, kiri kanan ada stiker perak. Terus di bawahnya sini ada stiker di kaki ya, putih. Terus di lengan kiri kanannya ada juga stiker di sini, gabungan dari perak sama hitam gitu. Terus di shieldnya di sini kiri kanan biru stiker. Di kaki kiri kanan di sini ada stiker hijau. Kemudian ya gitu. Itu termasuk baik banget tuh dibandingin sama SDX standar yang lainnya gitu. Dan kalau misalkan kalian tahu SDX standar tuh dia selain back stikernya, dia salah satu kekurangan yang sering banget di highlight sama orang tuh adalah di bagian kakinya nih. Bagian belakang sini tuh dia ada lubang gitu, hole, ada bolongan gitu. Ini orang-orang kadang kurang suka gitu. Kalau pengen kalian custom bisa tempel pakai gue nggak tahu siapa namanya, putih atau apa gitu kan, ditempel gitu kayak semacam tanah liat atau apa gitu, nggak tahu. Terus kemudian nanti dia memadat gitu, jadi kayak bisa kayak ketutup gitu lah intinya. Itu solusinya. Kemudian oh iya, di belakang sini juga ada stiker nih, wah gitu kan, baik banget ya.
gitu. Kemudian dia salah satu yang kalau Gundam ini tuh dia punya banyak senjata gitu. Misalkan kita lihat, oh ini juga ada stikernya, ada senjatanya nih di GN Sword-nya nih. Ini salah satu senjata yang apa ya, unik gitu dimiliki sama Exia gitu kan. Beda bentuknya sama pedang-pedang yang lainnya gitu kan. Ada stikernya perak, di tengah sini ada stikernya putih, terus ada perak lagi 2 di sini kan. Satu senjata sini aja stikernya udah 1 2 3 4 5 gitu kan, baik banget. Oke, kemudian ada shield. Ini ada shield, ya gitu biasa tapi keren. Kemudian ada dia punya 2 apa namanya, GN Sword, pedang atau nah ini pedang satu. Oh ya, nah ini dibedain nih, yang satu lebih panjang, satu agak pendek gitu. Ini senjatanya. Nah ini senjatanya termasuk banyak, maksudnya biasanya SDX standar itu dia senjatanya 1 atau 2. Nah ini dia dapat 4 karena kalau SDX standar yang lain biasanya backpacknya tuh ada kayak ada semacam sayap atau hiasannya gitu. Nah ini dia sedikit gitu, nggak bahkan apa, cuman gini doang gitu kan, backpacknya tuh cuman gini doang gitu. Nah dari segi apa ya, makanya senjatanya banyak gitu. Kalau backpacknya nggak ada tapi senjata jadi banyak. Kemudian apalagi yang bisa kita komentarin nih, dari segi detail dia udah lumayan bagus ya. Artinya kalau misalkan nanti kalian gue berkesempatan buat ngejelasin SDBB sama SDCS, ya emang itu punya kelebihan masing-masing. Cuman kalau menurut gue ya dari segi detailing, SDX standar ini dia detailnya rada luar biasa gitu. Maksudnya dari garis-garisnya gitu. Kalau dilihat di sini kayak ada, wah pokoknya lebih nggak lebih polos daripada SDBB lah gitu. Gitu. Kemudian itu tadi udah gue sebutin kelebihannya, dia detail. Kemudian kalau di proporsinya bagus. Oh iya, salah satu kelebihan lain yang gue suka dari SDX standar adalah dia punya artikulasi yang bagus banget gitu. Kalau menurut gue dibanding sama lini SD yang lain gitu. Jadi kepala atas bawah, kemudian dia juga bisa muter gitu kan kepalanya, kemudian tangan. Nah ini kalau dilihat dia kayak apa ya, sebutannya double join lah gitu. Artinya dia di bahunya ada sebuah join, terus ke bahunya lagi ada join lagi ya gitulah, pokoknya ada 2. Kemudian dia di sikunya bahasanya tuh ada juga joinnya gitu. Dia bisa naik turun gitu. Sedangkan kalau misalkan kalian tahu SDBB itu nggak bisa gitu. Dia fix bentuknya gitu. Dan di pergelangan tangannya juga ada ball join gitu. Nah, ini lengannya bisa muter. Cuman ini nih, ada satu part ini yang bikin rada sulit kalau misalkan nanti pengen dipose-posein gitu, pengen diartikulasiin gitu. Itu tadi desain detail. Kemudian di voice-nya bisa goyang-goyang, bisa gerak-gerak juga yang ini. Nah cuman ini rada kaku sih, beda sama yang lainnya. Kemudian di kakinya dia ada join juga. Nah kalau di SDCS itu cross silhouette ya itulah, itu dia ada apa ya, ada satu join lagi kalau dia pakai CS frame. Nah ini dia nggak apa ya, kalau SDX standar belum ada gitu. Jadi joinnya ada di pangkal kaki sama di deket pergelangan kaki gitulah bahasanya ya. Dan ini sangat luar biasa, maksudnya dia joinnya bisa sampai lurus banget gitu. Maksudnya kakinya coba lihat deh, di pergelangan kakinya tuh bisa sampai turun banget lah gitu, karena dia joinnya agak sedikit tricky lah gitu. Jadi bagus buat pose-pose terbang gitu. Udah kebayang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen main Gunpla mulai dari SDX standar ini punya beberapa kelebihan gitu, yaitu tadi dari segi artikulasi, dari segi detail yang lumayan keren. Cuman kekurangannya salah satu yang utamanya adalah dia punya banyak banget stiker. Jadi kalau kalian malas banget masang stiker itu ya rada berat sih. Kemudian dia ada part-part lubang ini, dan SD pada umumnya dia apa ya, bahasanya bantet gitu. Jadi kalau misalkan kalian gak suka yang cibi-cibi kayak gini ya cobanya ke HG aja gitu, nggak apa-apa. Oke, mungkin itu sedikit review dari SDX standar dari gua Jas Gundam.
Semoga kalian suka, subscribe kalau misalkan kalian pengen lihat video-video semacam ini di kemudian hari. Kasih like, kasih komentar kalau misalkan tadi ada kata-kata gue yang salah, atau kalian pengen ngelengkapin lagi gitu. Misalkan kalian pengen ceritain soal pilotnya gitu kan. Soalnya gue belum nonton sih kalau yang ini dari film serialnya Double O Gundam gitu. Gue cuma nonton episode pertamanya doang gitu. Seterusnya belum gue lihat lagi gitu. Oke, mungkin itu review sedikit dari gue. Semoga kalian suka. Terima kasih dan bye-bye.